Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Arfan, dipimpin doanya, Pak. Sebelum kita mulai belajar, berdoa mulai. Hari ini yang hadir baru 11 orang. Rizka izin, Agniar, Risma sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa bergabung lagi dengan kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar untuk membuat model matematika dari masalah kontekstual SPLTV dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan metode eliminasi substitusi ya, atau yang biasa kita sebut dengan metode gabungan. Nah, untuk mempelajari materi ini, materi prasyaratnya adalah metode gabungan yang dulu kalian pelajari ketika SMP. Kalian belajar SPLDV kan ya? Nah, ada yang masih ingat nggak dulu waktu SMP gimana caranya atau prosesnya menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan? Bisa dengan cara mengeliminasi dulu atau mensubstitusikan. Yang sering dilakukan itu memang biasanya eliminasi dulu baru substitusi gitu, karena memang lebih mudah gitu ya prosesnya gitu dibandingkan kalau kita lakukan substitusi dulu baru eliminasi. Walaupun nanti cara yang kita gunakan itu ya gantung dengan soalnya. Atau sekarang ini kita lagi belajar SPLTV itu soal-soal yang sering kita kerjakan itu adalah soal-soal cerita atau soal masalah kontekstual. Berarti materi itu bisa digunakan gitu ya, bisa diterapkan dalam memecahkan masalah yang kita temui sehari-hari gitu. Nah, di GC dulu di sini saya udah sediakan absensi, kemudian bahan ajar dan media pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk nanti melengkapi LKPD secara berkelompok ya. Di sini juga ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok seperti biasa ya. Kemudian ada evaluasi di akhir pembelajaran ya. Untuk penilaiannya seperti biasa, penilaian pengetahuan dan keterampilan akan saya ambil dari pengerjaan kalian di evaluasi ya. Kemudian penilaian sikapnya akan saya ambil dari sikap yang kalian tunjukkan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menyusun model matematika dari masalah kontekstual SPLTV dan menyelesaikannya dengan menggunakan metode gabungan atau eliminasi substitusi. Nah, sekarang coba kalian amati dulu video berikut ya. Ya, apa yang kalian lihat dari video barusan? Seorang seniman yang membuat patung dari bongkahan kayu. Nah, tadi kan yang kerja berapa orang tuh tadi? 3. Saya tanya kira-kira kalau kegiatan memahat kayu tadi dikerjakan 3 orang ya dengan hanya 1 orang, kira-kira lebih cepat selesai yang mana? 3 orang. 3. Sama-sama. Iya, kalau dikerjakan 3 orang itu lebih cepat selesai ya. Nah ini ya, jadi Pak Wayan itu seorang pembuat patung pahatan gitu ya. Nah, yang dibantu oleh 2 orang asistennya gitu yang bernama Putu dan Igede gitu. Nah, di sini diberi informasi di soalnya ya, jika Pak Wayan dan Putu yang bekerja, pesanan patung itu akan selesai dalam waktu 7 hari gitu. Nah, jika Pak Wayan dan Igede yang bekerja, maka selesainya 6 hari gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan lagi karena Putu dan Igede bekerja setelah pulang sekolah. Nah, mereka berdua membutuhkan waktu 8 hari. Nah, jadi di sini diberikan informasi mengenai lama waktu yang dibutuhkan kalau yang kerja itu 2 orang gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, dapatkah pesanan ukiran diselesaikan atau terpenuhi jika Pak Wayan dibantu kedua anaknya dengan batas waktu yang diberikan gitu. Nah, ini merupakan masalah kontekstual SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa di sini 3 variabelnya kira-kira dari mana? Ditunjukkan dengan apa di sini? Waktu yang dibutuhkan, Bu. Oleh
3 orang. Oke, oleh ketiga orang gitu ya. Jadi di sini tuh yang perlu kita ketahui tuh kalau Pak Wayan, Putu, dan Igede bekerjanya masing-masing berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, karena ada 3 orang yang disebutkan dalam soal, maka kita bisa membuat SPLTV dari masalah ini. Setelah ini kalian akan melengkapi LKPD secara berkelompok seperti biasa. Ya, mengerjakannya berdiskusi di WhatsApp grup. Kalian boleh sambil buka bahan ajar, buka media pembelajaran yang udah disediakan. Boleh juga cari referensi dari internet ya. Kerjakan LKPD-nya 30 menit ke depan. Boleh, silakan mulai dari sekarang ya. Langkah 1, tuliskan informasi yang diketahui. Eko dan Harry menyelesaikan taman selama 4 jam. Langkah 2, tuliskan hal-hal yang belum diketahui. Waktu yang dibutuhkan Eko untuk menyelesaikan taman. Langkah 3, katakan hal yang belum diketahui sebagai variabel. X sama dengan waktu yang dibutuhkan Eko untuk menyelesaikan taman. Langkah 4, tuliskan informasi yang diketahui menjadi SPLTV. 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 1 per 4. Diubah menjadi P plus Q sama dengan 1 per 4. Persamaan 1. Langkah 5, lakukan metode eliminasi substitusi atau gabungan untuk menemukan nilai P, Q, dan R. Persamaan 1 dan 2 mengeliminasi P. Persamaan 3 dan 4 mengeliminasi R. Diperoleh Q sama dengan 1 per 6. Lalu substitusi Q sama dengan 1 per 6 ke persamaan 1. Diperoleh P sama dengan 1 per 12. Lalu mensubstitusikan
P sama dengan 1/12 ke persamaan 2. Diperoleh R sama dengan 1/4. Langkah 6. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari nilai PQ dan R yang diperoleh. P sama dengan 1/12 sama dengan 1/X. X sama dengan 12. Kesimpulan, berdasarkan nilai X, Y, dan Z yang diperoleh, maka waktu yang dibutuhkan Eko untuk menyelesaikan taman adalah 12 jam. Kesimpulan akhirnya apa, Mbak? Milik rumah mana yang dapat menempati rumahnya pada sore hari pukul 16 jika mereka bertiga mulai mengerjakan tugasnya masing-masing pukul 7? Rumah yang tamannya dikerjakan oleh siapa yang pemilik rumahnya bisa menempati pukul 16? Yang dikerjakan oleh Heri dan Pak Supri. Nah, ya, siapa yang mau coba menyimpulkan? Jadi gimana sih caranya kalau kita mau menyusun model matematika dari masalah kontekstual SPLTV, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV itu dengan menggunakan metode gabungan. Siapa yang mau coba merangkum? Sama kayak dari sebelumnya sih Bu. Yang pertama mengidentifikasi informasi yang ada pada soal. Yang Eko dan Hari menyelesaikan taman selama 4 jam seperti itu dan sebagainya. Yeah. Memahami hal-hal yang belum diketahui dari soal lingkup dari masalah yang terdapat pada soal. Yang belum diketahui kan waktu yang dibutuhkan Eko untuk menyelesaikan taman. Terus yang dibutuhkan Heri dan Pak Supri juga itu kan belum tahu ya Bu, jadi termasuk dalam langkah yang kedua. Lakukan pemisalan dari variabel tersebut. Misalnya kan tadi waktu yang dibutuhkan Eko untuk menyelesaikan taman sama dengan X. Yeah. Lalu yang Heri Y, Pak Supri Z. Bu. Setelah itu buat model matematika dari informasi yang sudah didapat pada soal sehingga terbentuknya SPLTV. Nah, setelah jadi SPLTV yang diperoleh, di langkah ketiga pilihlah 2 persamaan, kemudian lakukan eliminasi pada salah satu variabel sehingga diperolehnya SPLDV. Kemudian selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah keempat dengan metode eliminasi sehingga diperoleh nilai variabel. Yeah. Lalu disubstitusikan variabel yang telah diperoleh nilainya ke salah satu persamaan pada SPLTP sehingga diperolehnya nilai variabel lainnya. Setelah sudah dapat ya Bu nilai-nilai variabelnya, seperti biasa juga jangan lupa untuk memberikan kesimpulan dari hasil pengerjaan kita berdasarkan masalah tersebut. Ya, betul. Jadi intinya kalau kita mau menyelesaikan masalah kontekstual atau soal cerita itu kita pasti ada proses kita harus paham dulu informasi apa yang ada di soal gitu ya. Setelah paham informasi yang ada di soal, kita harus paham apa yang ditanyakan, yang mau dicarinya tuh apa sih. Nah, yang ditanyakan itu yang harus kita misalkan jadi variabel-variabel. Nah, dari variabel itu, berdasarkan informasi-informasi yang ada di soal, kita bisa memperoleh model matematika atau SPLTV-nya. Nah, ya, jadi yang penting dapat SPLTV-nya dulu, setelah itu kita lakukan metode gabungan. Nah, gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, tadi Mestia menyebutkan bahwa yang dilakukan itu eliminasi dulu baru substitusi gitu ya. Nah, sebenarnya tidak harus selalu eliminasi dulu baru substitusi, walaupun memang kebanyakan itu kalau metode gabungan itu kita eliminasi dulu baru substitusi karena lebih mudah mengerjakannya kalau kita lakukan eliminasi dulu baru substitusi gitu ya. Caranya gimana nih kalau kita mau mengeliminasi dulu? Betul tadi dari SPLTV tadi kita pilih 2 persamaan untuk kita eliminasi sehingga kita bisa dapat SPLDV. Setelah dapat SPLDV kita eliminasi lagi sekali lagi untuk memperoleh nilai variabel. Nah, dari nilai variabel yang kita udah peroleh itu kemudian kita substitusikan ke persamaan-persamaan yang memuat variabel itu untuk memperoleh nilai yang lain. Intinya begitu ya. Setelah ini kalian kerjakan soal evaluasi udah saya upload di GC, kalian kerjakan seperti biasa di buku tulis, kemudian di foto dan di upload di GC, jangan lupa ya. Sekarang siapa yang mau coba menyampaikan kesannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
setelah mengikuti pelajaran tadi, menurut saya sih gampang-gampang susah. Ya, lebih mudah yang kemarin pembelajaran SPLDP, tapi well lah. Jadi bisa menambah wawasan gitu. Sudah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian ya untuk memenuhi penilaian formatif gitu ya. Jadi kalian silahkan pelajari lagi bahan ajar dan media yang sudah diupload di GC pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai hari ini kalian pahami lagi. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan. Nih, alhamdulillah kita telah melaksanakan belajar hari ini dengan cukup baik dan lancar. Oke, terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.